أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini, malam Jumat tanggal 26 Rajab 1444 Hijriah. Kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersama kita duduk dalam majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan dosa-dosa kita, mengangkat derajat, berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana yang dahulu dan sering kita sampaikan, bahwasanya ilmu yang dicari, ilmu yang dituntut, ilmu yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kita tuntut, untuk kita cari adalah ilmu syar'i. Dan ilmu syar'i inilah yang akan menjadi sebab kebahagiaan bagi seorang muslim. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab, mengutus para rasul untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan ini. Maka oleh sebab itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ulama'u warathatul anbiya. Bahwasanya orang-orang berilmu itu adalah pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan dinar, tidak pula mewariskan dirham. Tidak mewariskan jabatan, tidak mewariskan harta. Tapi yang diwariskan oleh para anbiya adalah ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihazzin wafir. Barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, maka sungguh dia telah mengambil kebaikan yang begitu banyak. Berarti siapa saja yang diberikan taufik oleh Allah SWT untuk belajar ilmu agama ini, berarti dia sedang dikasih taufik oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan. Dan sesungguhnya ilmu agama ini merupakan salah satu sebab yang menyelamatkan seseorang di dunia ini sampai di hari kiamat nanti. Dan ilmu syar'i. Oleh sebab itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in dhalaltu fa innama adillu ala tadaitu fa bima yuhi ilayya rabbi. Katakanlah wahai Muhammad, jika aku tersesat, maka aku tersesat dengan sendirinya. Tapi Allah Subhanahu wa taala di atas wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadaku. Jadi setiap orang tunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia mengikuti wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an di surah An-Najm Allah taala berfirman, yang mana ayat ini merupakan isyarat untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sesungguhnya Muhammad itu tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Beliau adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa saja yang mengharapkan kebaikan dan kebahagiaan di atas dunia ini, mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bapak-bapak yang dirahmati Allah, di dalam Al-Qur'an Allah taala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qista. Syahidallah, Allah taala bersaksi. Siapakah lagi yang lebih benar persaksiannya daripada persaksian Allah Subhanahu wa taala? Lalu apa yang dipersaksikan, bersama siapa Allah Subhanahu wa taala bersaksi? Coba kita perhatikan, Pak. Ini kaitan dengan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki ilmu, para ulama. Annahu la ilaha illahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa pula yang bersaksi bersama Allah? Wal malaikah. Yang kedua adalah para malaikat, yaitu makhluk yang mulia, yang mana Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka yaf'aluna ma yu'marun la ya'sunallaha ma amarahum
wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu sama sekali tidak pernah bermaksiat kepada Allah dengan satu kemaksiatan sekalipun. Ya. Tidak ada di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW yang mengkhabar maupun satu hadis bahwasanya para malaikat itu bermaksiat. Coba kita perhatikan di dalam Quran surat Al-Baqarah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Ketika kami memerintahkan kepada para malaikat, demikian juga perintah ini kami perintahkan kepada seluruh para malaikat itu sujud kepada Allah kecuali iblis. Ini menunjukkan bahwasanya para malaikat itu makhluk yang mulia yang tidak bermaksiat kepada Allah. Yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT pada mereka. Tidak pernah membantah. Waktu-waktu mereka isi dengan sujud kepada Allah. Waktu-waktu mereka bertasbih kepada Allah. Apa pula Allah bersaksi. Setelah Allah bersaksi bersama para malaikatnya. Yang ketiga ada digandeng di situ wa ulul ilm, yaitu orang-orang yang memiliki ilmu. Apa yang dipersaksikan oleh ahlul ilmu? Orang-orang berilmu bersaksi bahwasanya tidak ada kecuali Allah. Apa maksudnya daripada ayat ini Bapak-bapak? Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin menggandengkan namanya dengan nama makhluknya selain daripada kemuliaan makhluk tersebut. Ini menunjukkan bahwa orang-orang berilmu itu begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagaimana yang sudah kita hafalkan ayatnya, ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah menyebutkan dengan kata jamak. Itu kalau dalam bahasa Arab itu jamak muannats salim. Darajatun, darajatani, darajatun. Ya. Dengan derajat yang bertingkat-tingkat. Ini menunjukkan orang yang beriman, Allah kasih mereka derajat. Allah tinggikan derajat orang yang beriman. Tapi di atas orang yang beriman itu masih ada derajat yang lebih tinggi dari orang yang beriman. Siapa mereka? Orang beriman tapi hidup di atas ilmu. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala hati kita ini dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari dini, untuk mempelajari agama ini.